Bumi ini adalah planet yang unik karena merupakan satu-satunya planet di tata surya kita yang memungkinkan air berada dalam 3 wujudnya, yaitu cair, padat, dan gas. Air terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Setiap molekul air mengandung 2 atom hidrogen yang terikat pada 1 atom oksigen. Rumus molekul air, H2O, adalah rumus molekul yang hampir semua orang tahu. Senyawa sederhana seperti air, garam dapur, dan batu kapur memperlihatkan keanekaragaman yang kita dapatkan ketika atom-atom suatu unsur bergabung dengan atom-atom unsur lain. Perbedaan sifat zat-zat yang ada di dunia ini disebabkan perbedaan cara atom-atom bergabung dengan atom-atom lainnya. Mari kita pelajari bagaimana cara suatu atom bergabung dengan atom lainnya, membentuk suatu ikatan kimia, sehingga terbentuklah jutaan senyawa-senyawa yang berbeda yang mengisi alam ini. Dalam sistem periodik ini, kita bisa melihat banyak sekali unsur. Atom unsur-unsur ini dapat terikat satu sama lain membentuk berbagai macam senyawa. Tapi ada beberapa unsur yang atomnya tidak dapat berikatan dengan atom lain. Beberapa unsur yang sifatnya seperti ini ternyata berada dalam satu golongan, yaitu golongan ini. Ya, kita semua tahu nama golongan ini yaitu golongan gas mulia. Mengapa golongan gas mulia tidak membentuk ikatan? Mari kita lihat konfigurasi elektronnya, karena sifat suatu unsur ditentukan oleh konfigurasi elektronnya. Ini adalah konfigurasi elektron helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Helium hanya memiliki satu kulit, elektron valensinya 2. Neon, kulit terluarnya adalah kulit kedua. Elektron valensinya 2 tambah 6 sama dengan 8. Argon, kulit terluarnya adalah kulit ketiga. Elektron valensinya juga 8. Kripton, kulit terluarnya adalah kulit keempat. Elektron valensinya adalah 4s2 tambah 4p6. Jadi jumlahnya adalah 8. Kulit terluar xenon adalah kulit kelima. Elektron valensinya 2 ditambah 6 sama dengan 8. Terakhir, radon. Kulit terluarnya kulit ke-6. Elektron valensinya 2 tambah 6, yaitu 8. Ternyata semua unsur gas mulia memiliki elektron valensi 8, kecuali helium. Helium tidak mungkin memiliki elektron valensi 8, karena kulit atom helium hanya 1, dan kulit ke-1 ini maksimalnya berisi 2 elektron. Konfigurasi atom helium ini disebut konfigurasi duplet. Sedangkan gas mulia yang lain yang memiliki elektron valensi 8 disebut oktet. Apabila suatu atom memiliki konfigurasi duplet atau oktet, maka dia akan stabil. Jadi golongan gas mulia ini adalah golongan yang unsur-unsurnya stabil. Sedangkan atom lain yang konfigurasinya tidak duplet dan tidak oktet bersifat tidak stabil dan akan berusaha untuk stabil dengan berbagai cara. Cara suatu atom untuk mencapai kestabilan tergantung pada jenis atomnya, apakah termasuk logam, semilogam, atau non-logam. Unsur-unsur yang berwarna biru di sini adalah unsur logam. Yang kuning adalah non-logam. Di antara logam dan non-logam dipisahkan oleh unsur-unsur yang berwarna merah yang membentuk garis diagonal. Yang berwarna merah ini adalah semilogam. Unsur logam bersifat lebih elektropositif, artinya mudah melepaskan elektron. Sedangkan non-logam cenderung untuk menangkap elektron karena bersifat lebih elektronegatif. Semilogam memiliki sifat peralihan di antara keduanya.
Salah satu contoh logam adalah natrium. Natrium termasuk golongan 1A. Nomor atomnya 11, artinya atom natrium memiliki proton sebanyak 11 dan elektron juga sebanyak 11. Ke-11 elektron tersebar, 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 1 elektron di kulit ketiga. Untuk mencapai kestabilan, atom natrium harus melepaskan 1 elektron yang berada di kulit terluar, sehingga yang menjadi elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit kedua, yaitu 8 elektron. Setelah melepaskan 1 elektron, natrium menjadi ion bermuatan positif 1. Muatan ini dihasilkan dari penjumlahan muatan proton plus 11 dan muatan elektron yang dimilikinya sekarang, yaitu min 10. Berikut ini beberapa ion positif atau disebut kation. Golongan 1A, sebagaimana natrium mencapai kestabilan dengan cara melepaskan 1 elektron, sehingga membentuk ion positif 1. Golongan 2A mencapai kestabilan dengan melepaskan elektron valensinya, yaitu 2 elektron, sehingga menjadi ion positif 2. Golongan 3A menjadi ion positif 3, dan seterusnya. Sekarang kita lihat contoh dari non-logam, yaitu klorin. Klorin termasuk golongan 7A. Nomor atomnya 17, artinya atom klorin memiliki proton sebanyak 17 dan elektron sebanyak 17 juga. Ke-17 elektron itu tersebar, di kulit pertama 2 elektron, di kulit kedua 8 elektron, dan di kulit ketiga 7 elektron. Untuk mencapai kestabilan, atom klorin harus menangkap 1 elektron, sehingga jumlah elektron valensinya menjadi 8 elektron. Setelah menangkap 1 elektron, klorin berubah menjadi ion bermuatan negatif 1. Muatan ini dihasilkan dari penjumlahan muatan proton plus 17 dan muatan elektron yang dimilikinya sekarang, yaitu min 18. Berikut ini beberapa ion negatif atau disebut anion. Golongan 7A, sebagaimana klorin, mencapai kestabilan dengan cara menangkap 1 elektron, sehingga membentuk ion negatif 1. Golongan 6A yang memiliki elektron valensi 6 membutuhkan tambahan 2 elektron untuk mencapai konfigurasi oktet. Dengan menangkap 2 elektron, maka muatannya menjadi min 2. Begitu juga golongan 5A mencapai kestabilan dengan menangkap 3 elektron. Sebagaimana kita ketahui dalam pelajaran fisika bahwa antara muatan positif dengan muatan negatif akan terjadi gaya tarik-menarik yang disebut gaya elektrostatik. Ikatan ionik terbentuk karena adanya gaya elektrostatik antara ion positif dengan ion negatif. Sekarang kita lihat beberapa contoh pembentukan senyawa ionik. Di sini ada 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-. Gaya elektrostatik menyebabkan kedua ion ini saling tarik-menarik sehingga membentuk senyawa NaCl. Bagaimana jika kationnya bermuatan 2+, seperti Ca2+? Maka diperlukan 2 ion Cl- supaya senyawanya menjadi netral. Tarik-menarik di antara ion-ion ini menyebabkan terbentuknya senyawa CaCl2. Kita lihat contoh berikutnya. Jika ion aluminium yang bermuatan +3 akan berikatan dengan ion klorin yang bermuatan -1. Supaya seimbang antara muatan negatif dan muatan positifnya, maka ion klorinnya harus ada 3. Setelah seimbang, mereka pun bersatu membentuk senyawa AlCl3. Selanjutnya, jika ion Na+
akan berikatan dengan ion O2-. Apakah muatannya sudah seimbang? Oh, belum. Supaya seimbang, ion Na+ harus ada 2. Lalu mereka bergabung membentuk senyawa Na2O. Kita lihat lagi contoh yang lain, yaitu Ca2+ dengan O2-. Apakah muatannya sudah seimbang? Ya, karena sudah seimbang, mereka langsung bergabung membentuk senyawa CaO. Bagaimana jika yang berikatan adalah Al3+ dengan O2-? Karena tidak seimbang, maka kita tambah O2-nya menjadi 2. Sekarang muatan positifnya +3, sedangkan muatan negatifnya -4. Masih belum seimbang. Bagaimana kalau O2-nya ada 3? Sehingga muatan negatifnya menjadi -6. Supaya seimbang, Al3+-nya harus ada 2. Jadi jumlah Al-nya sekarang ada 2 dan jumlah O2-nya ada 3. Lalu mereka bergabung membentuk senyawa Al2O3. Itulah beberapa rumus dari senyawa ionik. Sekarang kita lihat wujud nyatanya. Di sini ada 5 contoh senyawa ionik. Ada NiCl2 yang berwarna hijau, K2Cr2O7 yang berwarna orange, ada CoCl2 yang berwarna merah, CuSO4 yang berwarna biru, dan NaCl yang berwarna putih.